Welcome to Project Aljabar Linear. Dosen pengampu Bapak Taufik Tirka Anyasa Eskom Mkom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizda Rismawati, mahasiswa Politeknik Yan Bogor, jurusan D3 Teknik Komputer. NIM 230-114. Hai semua, perkenalkan nama saya Bapak Nurdin, mahasiswa Politeknik Yan Bogor, jurusan Diploma 3 Teknik Komputer. NIM 230-110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan matriks dalam kriptografi. Untuk mempelajari lebih lanjut, kita belajar bersama-sama yuk untuk menyimak video berikutnya. Nah teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang penerapan kriptografi, kita harus mengetahui dulu apa itu kriptografi. Kita simak yuk penjelasannya secara singkat. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu kripto dan grafia. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan grafia artinya tulisan. Jadi, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data tersebut. Di sini saya akan menjelaskan istilah atau terminologi dalam kriptografi. Yang pertama yaitu pesan atau plain text atau ciphertext. Pesan atau message adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plain text atau teks jelas atau clear text. Yang kedua yaitu pengirim dan penerima. Komunikasi data melibatkan pertukaran pesan antara dua entitas. Pengirim atau sender adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. Penerima atau receiver adalah entitas yang menerima pesan. Teman, selain daripada itu, yang ketiga yaitu ada enskripsi dan deskripsi. Penjelasannya yaitu proses menjadikan plain text menjadi ciphertext disebut enskripsi atau encryption atau encryption. Sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula disebut description atau descripting. Lalu yang keempat ada cipher dan kunci. Algoritma kriptografi disebut juga cipher, yaitu aturan untuk enskripsi dan deskripsi atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi atau deskripsi. Beberapa cipher memerlukan algoritma yang berbeda untuk enskripsi dan deskripsi. Konsep matematis yang mendasari algoritma kriptografi adalah relasi antara dua buah himpunan Y berisi elemen-elemen plain text dan himpunan yang berisi ciphertext. Nah teman-teman, untuk selanjutnya kita belajar bersama yuk mengenai penerapan matriks dalam kriptografi. Videonya di selanjutnya. Teman-teman, di sini terdapat tabel sandi huruf dengan jumlah 40. Setelah itu di sini ada contohnya, kita akan mencari positif COVID-19. Ini disebut pesan atau plain text atau clear text. Kita cari kode aslinya dengan menggunakan tabel sandi huruf. Setelah itu, kita menemukan untuk mempermudah pekerjaan kita dapat menggunakan Excel sebagai berikut. Mari kita pakai Excel. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencari positif COVID-19. Nah, kita kan sudah menemukan kode aslinya. Lalu kode aslinya itu kita rubah menjadi matriks atau yang kita sebut matriks A. Nah, seperti ini kita ubah, ada barisnya 3, kolomnya 6. Nah, setelah itu di sini ada matriks K atau matriks encoder. Nah, matriks encoder ini bisa kita pilih sendiri atau kita buat sendiri. Namun syaratnya itu harus matriks bujur sangkar, memiliki inverse atau yang disebut matriks singular. Nah, lalu kita copy matriks A-nya ini yang nantinya akan kita kalikan dengan matriks encoder atau matriks K. Nah, untuk mengalikan matriks K dan matriks A ini dapat kita menggunakan rumus. Pertama kita blok dulu, blok sama dengan rumusnya yaitu M mod tanda kurung buka, kita shift matriks
encodernya atau matrikanya, titik koma atau koma tergantung laptop teman-teman masing-masing. Lalu kita shift matrikanya, kurung tutup, lalu tekan shift Ctrl enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita copy saja. Kita copy menggunakan paste spesial, lalu kita verify with. Nah, setelah itu kita akan mencari mood 40-nya. Mood 40 itu kita akan mencari hasil baginya dari perkalian matrik A dan matrik K. Mood 40 ini, 40 berasal dari jumlah tabel sandi huruf ini. Nah, jumlah tabel sandi huruf ini ada 40. Oleh karenanya kita akan mencari mood 40. Cara mencari mood yaitu kita sama dengan mood. Nah, kurung buka, shift yang ini, K-nya, KA-nya, titik koma, mood 40, kurung tutup, shift Ctrl enter. Nah, sudah terlihat. Lalu setelah itu kita copy saja ke pinggirnya. Kita copy. Nah, sudah kita temukan. Nah, teman-teman, kita telah menemukan barisan kodenya, yaitu seperti ini. Nah, setelah itu barisan kode ini kita terjemahkan menggunakan tabel sandi hurufnya. Nah, 38 itu disimbolkan strip. Nah, kita masukkan strip itu kalau di Excel harus pakai kutip atas. Nah, seperti ini. Lalu 7 itu disimbolkan G. Kita masukkan 13 disimbolkan dengan M. Nah, begitupun seterusnya seperti ini. Nah, lalu kita telah menemukan ciphertextnya berupa sehingga kita menemukan barisan kode ini. Nah, barisan kode ini kita cari. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ciphertextnya. Nah, di sini titik-titik disimbolkan untuk 0. Jadi, 0 agar mempermudah kita simbolkan menjadi titik. Seperti ini. Lalu teman-teman, hasil dari mood ini kita copy, kita paste ke sini. Kita jadikan matriks atau yang disebut dengan matriks B. Nah, lalu matriks encodernya kita copy juga ke sini seperti ini, sudah ada. Nah, matriks encoder ini kita inverse. Nah, teman-teman, matriks encoder ini kita inverse menggunakan rumus. Di sini kita blok dulu, lalu masukkan rumusnya sama dengan min first buka kurung, kita blok matrikanya gunakan shift tekan, lalu tutup kurung, lalu Ctrl Shift Enter untuk mendapatkan hasilnya. Ini hasilnya. Lalu kita kalikan antara matrik B dan inverse K dengan rumus. Di sini saya blok dulu. Kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan M mul buka kurung, kita blok dulu inverse K, lalu koma atau titik koma, lalu kita blok lagi matrik B nya dan tutup kurung, kita Ctrl Shift Enter. Inilah hasil perkalian dari matrik B dan inverse K. Lalu kita mode ke 40.
di sini saya masukkan dulu Masih kodenya. sama, mode 40. Lalu buka kurung, saya masukkan, Tasip, kita sip ini, lalu koma, mode 40, tutup kurung, Ctrl Shift Enter, dan keluar hasilnya. Di sini kita copy, lalu blok ke sini, kita Ctrl V, dan ke bawah sama, dan ini hasilnya. Nah teman-teman, setelah kita menemukan mood 40 nya, kita telah menemukan kode clear kodenya seperti ini. Nah, ada 16, 15, 19, dan 20 dan seterusnya. Lalu di sini ada clear text-nya yaitu positif COVID. Nah, teman-teman, yang akan kita kirim kepada si penerima yaitu berupa chipper text-nya. Nah, pesan chipper text-nya ini akan diterima oleh si penerima, lalu si penerima akan menggunakan inverse K ini untuk membukanya. Ini digunakan sebagai kunci untuk membuka chipper text-nya. Nah, nanti hasil pesannya atau clear text-nya yang akan dibaca oleh si penerima pesan yaitu positif COVID-19. Nah, lalu selesai deh pesan enskripsinya. Kesimpulannya, penggunaan matriks dalam kriptografi berguna untuk memproteksi penerimaan data dengan mengubahnya menjadi kode tertentu dan hanya ditujukan untuk orang yang hanya memiliki sebuah kunci untuk mengubah kode itu kembali yang berfungsi dalam menjaga kerahasiaan data atau pesan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai penerapan matriks dalam kriptografi. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.